Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masih dengan bahasan kita, yaitu kitab Syarh Sunnah oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Telah berlalu pada pertemuan kemarin, yaitu kita membahas tentang kewajiban zakat. Zakat yang dimaksudkan adalah lebih khusus lagi, yakni zakat yang berkaitan dengan harta. Ada berapa jenis harta yang diwajibkan padanya zakat? Yang merupakan kesepakatan para ulama 3 harta pokok tambah 1 rikas, jadi 4. Yang menjadi khilaf barang tambang, al-ma'ad, ma'dan, barang-barang perdagangan. Naam. Taib. Adapun kalau antum bertanya tentang bagaimana ukuran nisab atau haul dan seterusnya, itu pembahasannya ada dalam bab fikih, ya. Baik. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wa anna ma qala Allahu kama qala wa la khulfa lima qala wa huwa inda ma qala. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Wala khulfa lima qal, dan tidak ada pengingkaran terhadap apa yang difirmankan oleh Allah. Wa huwa inda ma qal, dan firman Allah itu sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum, di dalam ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini terdapat satu peringatan penting bagi kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Artinya makna yang dapat ditangkap oleh dhahir kalimat-kalimat yang ada di dalam firman Allah, itulah yang dimaksud. Artinya jangan memperbiasakan diri untuk mencari makhluk yang lain, makna yang lain di balik makna yang tertangkap dari dohir firman Allah Azza wa Jalla itu. Nah, mafhum. Misalnya ketika Allah Azza wa Jalla berfirman tentang tangan Allah, maka makna yang dapat ditangkap adalah tangan. Jangan mencari makna yang lain di balik itu. Nah, ini kaidah pertama. Ya, ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwasanya Allah itu berbicara, maka makna yang ditangkap adalah berbicara. Jangan mencari makna yang lain daripada itu. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Makna yang zahir yang dapat ditangkap.
dia boleh keluar dari makna yang zahir kecuali apabila ada qarinah, ada indikasi-indikasi yang menunjukkan kepada kita terhadap makna yang lain daripada itu. Iya. Selama tidak ada qarinah, tidak ada bukti-bukti atau tidak ada keterangan-keterangan yang jelas yang memberikan pengertian kepada kita bahwa ada makna yang lain daripada makna yang zahir, maka kembali kepada hukum asal, yaitu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah yang nampak pada makna kalimat tersebut secara umum. Taib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wala khulfa lima qal. Tidak ada perubahan, pergantian pada firman Allah Azza wa Jal. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang suatu perkara, maka perkara itu sejak Allah firmankan sampai hari kiamat dia tidak mengalami perubahan. Dia tidak mengalami apa? Perubahan. Baik itu berkaitan dengan hukum-hukum Allah, berkaitan dengan berita-berita gaib, ya, berkaitan tentang halal haram dan seterusnya, sejak dari Allah firmankan sampai hari kiamat, maka tetaplah hukumnya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Selama tidak ada nas-nas yang menunjukkan kepada kita telah terjadinya mansukh, yaitu dihapus baik secara lafaz maupun secara hukum. Kalau antum mempelajari tafsir, kaidah-kaidah tafsir, maka ada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu tafsir, yakni namanya nasikh dan mansukh. Yang menghapus dan yang dihapus. Yang dihapus itu bisa berupa makna, tapi lafadznya tetap ada. Ada juga yang lafadznya dihapus. Lafadznya di apa? Dihapus. Apa yang lafadznya dihapus dalam ayat Al-Quran? Terjadi pergantian, apa itu? Nah, yang lain apa? Barakallahu fiik. Ya, hukum apa? Rajam. Rajam itu lafadznya tidak ada dalam ayat Al-Quran. Tadinya ada disebutkan. Iya. Nah, maka ini ada apa namanya? Ada nasikh dan ada mansukh. Taib. Kemudian apa? Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa firman Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukumnya tidak mengalami perubahan. Sehingga dia tidak terbatas dengan tempat, dia tidak terbatas dengan waktu. Artinya sejak zaman diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla demikian, maka hukum yang seperti itulah yang akan ada tetap terus sampai hari kiamat. Paham? Kemudian hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat yang tidak ada indikasi bahwa hukum itu berkaitan khusus dengan tempat itu, yang dia berlaku secara umum, maka mulai dari sejak difirmankan ayat tersebut sampai hari kiamat dia tetap berlaku secara umum, tidak dibatasi oleh tempat. Ya. Sehingga sangat batil apabila orang-orang kemudian di belakangan hari mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu tidak lagi sesuai dengan zaman, tidak lagi sesuai dengan tempat dan seterusnya. Atau kalau tidak semuanya, barangkali ada hukum-hukum tertentu yang tidak sesuai lagi dengan zaman, tidak sesuai lagi dengan tempat dan seterusnya, maka sungguh ini adalah ucapan yang sangat batil yang bertentangan dengan akidah salaf. Berkaitan dengan apa? Akidah salaf. Sebab itu para salaf mengatakan kepada kita bahwasanya nu'minu billahi wa bima jaa'a anillah ala muradillahi azza wa jalla. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai terhadap apa yang datang dari Allah Azza wa Jal, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada ayat-ayat Allah, beriman kepada semua yang datang dari Allah Azza wa Jal, dan beriman terhadap
apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal dengan ayat-ayat itu. Sehingga kita tidak mencari makna-makna yang lain. Kita tidak mencari makna-makna yang lain. Ketika kita mencari makna yang lain, maka nanti di situ akan terjadi pergantian, akan terjadi distorsi dan seterusnya, dan ini Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dari yang demikian. Maka para salaf pun membuat kaidah-kaidah dalam keyakinan mereka untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an tersebut. Mafhum ya ikhwan? Baik. Kemudian wa huwa indama qala, dan Al-Qur'an itu sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Firman Allah itu sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Sehingga walaupun di dalam ayat Al-Quran itu atau dalam Al-Quran secara umum, kalau kita lihat dari kejelasan atau kekurang jelasannya dalam pandangan manusia, bukan dari sisi pandangan syariat ya, perhatikan kejelasannya atau kekurang jelasannya dari sisi pandang manusia. Paham maksudnya? Dari sisi pandang apa? Manusia, bukan dari sisi pandangan syariat. Mafhum? Adalah ayat-ayat Al-Quran itu secara umum terbagi menjadi muhkam dan mutasyabih. Artinya ayat-ayat yang menetapkan tentang hukum-hukum yang pasti, jelas, tegas, sarih. Ada ayat-ayat yang memang dalam pandangan manusia dia masih samar. Dia masih apa? Dia masih samar. Hatta yang di dalam pandangan manusia itu samar sekalipun, itu Allah Azza wa Jalla firmankan sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang dimaksudkan oleh Allah nanti melihat penjelasannya. Penjelasannya di mana? Pada ayat-ayat yang lain, pada keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat memaknai Al-Qur'an itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya ikhwan? Sebab itu para ulama mengatakan begini dalam kaidah, kalau kita buka Sahih Ibnu Hibban atau kita buka Mustadrak Al-Imam Al-Hakim, maka kita dapati di awal-awal bab sana itu berbicara tentang larangan keras menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu. Dengan apa? Dengan akal. Sehingga sampai-sampai barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, walaupun dia benar, dia salah. Walaupun dia benar, dia dianggap apa? Salah. Kenapa ya ikhwan? Kenapa begitu? Karena kalau seandainya peluang ini diberikan kepada manusia, itu artinya terbuka peluang kepada mereka untuk melakukan berbagai macam penafsiran terhadap Al-Quran. Dengan apa? Yang berasal dari diri mereka sendiri. Yang berasal dari diri mereka sendiri. Sementara kecerdasan manusia itu berbeda-beda. Maka ada seorang mungkin dia mengatakan ini adalah benar, maksudnya demikian. Ada seorang yang lainnya juga dia mengatakan ini maksudnya demikian, ini maksudnya demikian, dan seterusnya. Sebab itu penafsiran yang paling selamat adalah penafsiran bil athar. Penafsiran dengan athar. Penafsiran dengan apa? Dengan athar. Dan kitab tafsir yang paling baik, ya, yang paling baik dan paling mudah bagi seorang penuntut ilmu yang berbicara tentang tafsir dengan athar adalah tafsir Ibnu Katsir. Tafsir apa? Ibnu Katsir. Walaupun ana pernah mendengar dari guru-guru ana ketika masih berada di negeri Yaman, bahwa tidaklah ada kitab-kitab tafsir setelahnya, ya, berikutnya ini, kecuali kita dapati hampir semua itu rujukannya ada kepada tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Tetapi ya, bagi para penuntut ilmu, ya, kalau membuka tafsir At-Tabari itu bisa puyeng, ya, bisa muntah-muntah juga, berat, ya, sehingga nukilan-nukilan oleh para ulama ahli tafsir belakangan itu mereka rata-rata ya mempunyai masdar, mempunyai rujukan kepada tafsir apa? At-Tabari. Dan ini tafsir yang paling selamat. Tafsir yang paling selamat. Karena memaknai ayat-ayat Allah Azza wa Jal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, mungkin pertanyaan sederhana. Dari mana kita tahu apa yang diinginkan oleh Allah, Ustaz? Apa yang dimaukan oleh Allah? Ya kan? Kita enggak melakukan komunikasi, ya, berbicara langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu dari mana kita tahu apa yang diinginkan oleh Allah? Maka jawabnya adalah
Untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah adalah melihat kepada apa yang disampaikan oleh utusan Allah. Apa yang disampaikan oleh utusan Allah Azza wa Jalla, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penafsiran Al-Qur'an yang paling selamat adalah merujuk kepada penafsiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka metode penafsiran yang paling baik itu adalah yang pertama, tafsir ayat bil ayat. Tafsir ayat dengan ayat. Terkadang di satu tempat, satu surat, Allah menyebutkan suatu ayat, suatu hukum secara umum. Kemudian di tempat lain Allah menyebutkan rincian tentang hukum tersebut dengan beberapa perincian. Nah, ini ayat menafsirkan ayat. Ayat menafsirkan apa? Ayat. Ini yang lebih apa? Lebih selamat. Yang kedua adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu wa huwa indama qala, ayat Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, ala muradihi, sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Allah Jalla wa ala. Taib. Sampai di sini paham ya kawan? Kemudian berikut, kalau antum tanya Ustadz, atau anak tanya antum, apa pentingnya antum memahami ini dan menjadikan ini sebagai suatu akidah, suatu keyakinan? Apa penting? Ini keyakinan apa bukan? Hah? Antum harus berkeyakinan dengan keyakinan seperti ini atau enggak? Hah? Harus berkeyakinan dengan keyakinan seperti ini. Antum harus berkeyakinan bahwa firman Allah itu sebagaimana yang Allah firmankan. Kemudian antum juga harus berkeyakinan bahwa firman Allah itu tidak mengalami perubahan, ya, sampai kapanpun. Kemudian antum juga harus berkeyakinan bahwa firman Allah itu sesuai dengan apa yang diinginkan atau difirmankan oleh Allah. Dan itu harus dijadikan sebagai keyakinan. Mafhum ya ikhwan? Sehingga tidak jadi apa? Antum tidak nanti jadi liberalisme, ya. Tidak mudah di cekoki pemikiran antum oleh pemikiran sekularisme, liberalisme, isme yang lainnya semuanya lah, ya, yang membuat pemikiran itu menjadi kacau balau, rancu terhadap nas-nas yang datang dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikut adalah al-imanu bi syara'i kullih, beriman terhadap seluruh syariat Allah Azza wa Jalla. Beriman terhadap seluruh syariat Allah. Artinya apa? Artinya yajibul imanu bi syara'i allati anzalaha Allahu ala rusulih kulliha. Kita itu wajib beriman terhadap seluruh syariat yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Kita wajib mengimani seluruh syariat yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Artinya kita mengimani bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu adalah utusan Allah dan dia datang dengan membawa suatu syariat yang Allah wahyukan kepadanya. Kita juga yakin bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu adalah utusan Allah dan dia datang dengan membawa kitab Taurat yang didakwakan kepada manusia. Kita juga yakin bahwa Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah Azza wa Jal yang dia datang juga dengan membawa Injil untuk mendakwakannya kepada manusia. Dan kita yakin ini semuanya adalah benar. Itu semuanya adalah benar. Mafhum? Tetapi keyakinan kita itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat terperinci. Artinya kita mengimani kitab-kitab itu sebagaimana keumumannya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Rasul sampaikan kepada kita bahwa wajib kita mengimaninya secara umum, dan ada di antaranya yang kita juga wajib mengimaninya secara khusus. Nah, kita beriman kepada kitab-kitab Allah secara keseluruhan, sudah khalas, sampai di situ. Ini umum. Ini apa? Umum, bahwa Injil itu adalah kitab suci yang Allah turunkan dari langit. Taurat adalah kitab suci yang Allah turunkan dari langit. Suhuf yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa juga adalah kitab suci yang Allah berikan kepada mereka dari langit. Zabur demikian pula seterusnya. Tetapi kemudian mengimaninya untuk diamalkan oleh kita, ini perincian. Ini apa? Ini perincian. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab suci itu kepada masing-masing umat dan telah terjadinya pergantian. Terjadinya apa?
pergantian. Jadi ada satu kitab suci kepada satu umat tertentu, kemudian masanya berlalu, Allah utus lagi seorang nabi yang lain dengan membawa suatu kitab suci lagi, yang lain yang lalu itu dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu seterusnya sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, Ustadz, bukankah kita wajib beriman kepada kitab-kitab suci seluruhnya atau syariat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya? Maka kita katakan iya, benar. Lalu dia mengatakan, kalau begitu saya tidak mau mengikuti syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi saya mau mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Daud saja, Zabur misalnya. Atau saya mau mengikuti Taurat saja yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Silahkan Ustadz berjalan dengan keyakinan Ustadz, dan Ustadz beramal berdasarkan Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi saya mau beramal dan beriman sesuai dengan apa yang diutus kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, yaitu apa? Taurat. Kalau kita mengatakan kepada dia, kalau dia mengatakan demikian, lalu dia katakan, bukankah prinsip ini dibangun di atas keimanan terhadap semua kitab-kitab Allah dan semua syariat Allah Azza wa Jal? Maka kita mengatakan benar, pernyataan bahwa beriman kepada seluruh kitab-kitab Allah itu benar, pernyataan bahwa beriman tentang seluruh syariat Allah itu benar, tetapi pernyataan yang mengatakan bahwa Anda boleh memilih ya salah satu di antara itu ketika telah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekeliruan. Kenapa kekeliruan? Karena syariat itu datang secara bertahap, yang datang kemudian menghapus yang telah datang terdahulu. Sebab itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika Isa putra Maryam itu berkata kepada Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah yang datang kepada kalian untuk membenarkan kitab suci yang ada sebelumku, yaitu apa? Taurat. Injil membenarkan Taurat. Mafhum? Kemudian begitu pula Al-Quran dan seterusnya. Tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu bi ahadun. Ya, tidaklah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi ahadun, tidaklah mendengar tentang kehadiranku seorang pun, Yahudiyun wala Nasraniyun, orang Yahudi ataupun orang Nasara, walam yu'min billadzi ursiltu bih, tetapi dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, illa min ashabin nar, kecuali dia merupakan penghuni neraka, atau kama jaa fil hadis. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus syariat-syariat yang telah ada terdahulu, Sehingga syariat yang ada terdahulu kita imani, iya benar ada. Taurat itu adalah kitab suci, Injil kitab suci, Zabur kitab suci, tetapi kita katakan kitab suci itu telah berlalu pada masanya dan diganti dengan kitab suci Al-Quran yang masanya sampai pada hari kiamat. Kiamat. Mafhum ya ikhwan? Nah, sehingga kalau ada orang yang berhujjah dengan ayat Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Baqarah yang mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in dan seterusnya dari kalangan orang-orang yang beriman, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, kita katakan iya benar. Orang Yahudi, orang Nasara, ya, dan dari kalangan mereka orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Tetapi itu bagi mereka yang hidup di zaman para nabi-nabi mereka sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafhum ya ikhwan? Sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu Ustaz? Iya, karena dibatasi. Pembatasannya apa? Ketika diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh lagi bagi mereka untuk beriman dan beramal dengan ajaran agama nabi-nabi mereka. Kenapa? Alasannya karena sudah dihapus oleh ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, "Lau kana akhi Musa hayy", kalau seandainya saudaraku Musa itu masih hidup, ma wasi'ahu illa tibai, tidak boleh bagi dia kecuali harus mengikutiku. Tidak boleh bagi dia kecuali harus mengikutiku, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Baik.
Sampai di sini paham ya, ikhwan? Taib. Kemudian berikutnya kita lihat berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Wa'alam anna syira'ah wal bai'a halalun. Ini antum, itu cetakan antum sama dengan yang ana baca. Ada cetakan yang berbeda, makhtutatnya berbeda soalnya. Ya, ada kalimat yang kurang, ada kalimat yang berbeda tapi sama makna. Hah? Taib. Wa'lam anna syira'a wal bai'a halalun idza bi'a fi aswaqil muslimina ala hukmil kitabi was sunnah. Subhanallah, ini perkara luar biasa sekali. Ya. Kata beliau, ketahuilah bahwa jual beli secara umum itu adalah halal. Jual beli secara umum itu adalah halal. Idza bi'a fi aswaqil muslimina ala hukmil kitabi was sunnah. Apabila diperdagangkan di pasar-pasar kaum muslimin di atas dengan ketentuan di atas Alkitab dan sunnah. Nah, ikhwan, kenapa mesti di pasar-pasar kaum muslimin? Kenapa mesti di pasar kaum muslimin? Karena kalau di pasar kaum muslimin, maka seorang muslim yang beriman, dia tidak akan memasukkan ke pasar tersebut kecuali hal-hal yang diridhoi dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perdagangannya, baik dari sisi zatnya maupun dari sisi hukumnya. Mafhum ya ikhwan? Tetapi yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Barbahari ini lebih cenderung kepada yang dimaksudkan adalah zatnya. Adalah apa? Zatnya. Oleh sebab itu yang diperdagangkan di pasar kaum muslimin. Maksudnya apa? Antum nggak mungkin menjual bangkai kambing di pasar kaum muslimin kalau Anda seorang muslim. Iya kan? Mafhum? Nggak mungkin. Tapi kalau misalnya itu di pasar, di mana ya? Kalau di kita ini, misalnya di Manado, di pasar Manado, ya itu secara umum adalah jual belinya halal misalnya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena di pasar Manado itu ada orang bisa jual ular di situ, bisa jual apa namanya khinzir di situ, bisa jual kelelawar di situ dan seterusnya. Jadi tidak bisa antum menggunakan hukum asal kehalalan itu di tempat yang demikian. Paham maksudnya? Baik. Jadi wa'lam anna syira'a wal bai'a halalun idza bi'a fi aswaqil muslimina ala hukmil kitabi was sunnah. Ketahuilah bahwa jual beli itu asalnya adalah halal apabila dilakukan di pasar-pasar kaum muslimin yang berpijak pada Al-Quran dan Sunnah. Min ghairi ayyadkhulahu taghrirun au dhulmun au ghadrun au khilafun lil Quran au khilafun lil ilmi. Tanpa ada perubahan atau kedoliman atau kecurangan atau menyelisihi Al-Quran dan ilmu. Artinya seluruh praktek perdagangan yang ada di pasar kaum muslimin yang berdiri di atas Alkitab dan Sunnah itu hukum asalnya adalah halal selama dia belum terjadinya praktek-praktek yang menyimpang yang membawa dia kepada keharaman. Praktek yang menyimpang itu apa? Misalnya ada kedoliman di sana atau ada kecurangan. Kecurangannya misalnya barang yang busuk diletakkan di bawah, barang yang baik diletakkan di atas. Makanya dia keluar daripada hukum umum. Maka di sini jadi apa? Jadi haram, dilarang. Mafhum? Atau ada kecurangan, atau ada penipuan di sana, ya, dan seterusnya. Atau jual beli itu menyelisihi ketetapan Al-Quran dan Sunnah. Misalnya di pasar tersebut terjadilah praktek ribawi misalnya, ya, maka riba dengan cabang-cabangnya, riba 72 cabang riba itu ya. Nah, maka kalau selama tidak terjadi itu, maka dia kembali kepada hukum asal, yaitu dia apa? Halal. Taib. Anda ingin mengatakan bahwa ini terjadi pada zaman-zaman di mana negeri-negeri ini masih diatur oleh pemerintahan kaum muslimin. Masih diatur oleh pemerintahan kaum muslimin, khalifah-khalifah, ya, raja-raja yang memerintahkan manusia dengan Alkitab dan Sunnah. Dan mereka memerintah sampai mengatur urusan-urusan yang berkaitan dengan pasar-pasar kaum muslimin. Tapi kemudian pada zaman modern, ya, sehingga perkara ini sudah terjadi campur baur, ya,
ketetapannya juga sudah tidak apa namanya bisa dipastikan, maka ini kembali kepada mayoritas tempat. Artinya kalau di suatu tempat itu mayoritasnya adalah kaum muslimin dan itu pasar mereka, maka hukum asalnya adalah apa? Halal. Jadi antum jangan datang di pasar kaum muslimin lalu antum tanya ayam ini disembelih apa enggak. Ya, paham enggak? Sapi ini sapi sembelihan apa sapi bangkai ini mungkin. Enggak boleh. Kalau itu di pasar kaum muslimin. Seandainya itu bukan di pasar kaum muslimin, boleh enggak bertanya kayak gitu? Boleh saja. Meskipun ya kalau seandainya itu mempersulit Anda maka ya enggak boleh. Tapi kalau bertanya boleh saja kalau itu bukan di pasar kaum muslimin. Mafhum ikhwan? Pasar, paham ya? Jadi jangan antum datang di ada seorang di situ pasar kaum muslimin, orang-orang yang mengerti tentang agama, mereka melakukan transaksi, kebetulan jual ayam, antum datang ini ayam disembeli apa dipetek kepalanya ini lehernya. Enggak boleh. Mafhum? Paham ya? Baik. Maka di bab ini anak ingin sampaikan kesimpulannya kepada antum saja, karena ini merujuk kepada Kitabul Buyu. Siapa di sini yang sudah pelajari Kitabul Buyu? Bab jual beli itu siapa yang sudah pelajari? Para pedagang ini mesti pelajari ini bajakan nih. Iya. Pak Warso, pelajari Kitabul Buyu, iya. Pak Kasman, Masya Allah. Kitabul Buyu. Kitabul Buyu, anak katakan saja begini. Kesimpulan dasarnya dikatakan oleh para ulama ketika membahas Kitabul Buyu, itu ada syarat-syarat apa jual beli, ada syarat-syarat jual beli. Sebagian para ulama dalam kitab-kitab mereka mengatakan begini, syarat dan rukun jual beli. Berapa syarat dan rukun jual beli? Syarat dan rukun jual beli itu ada 7. Kalau antum pahami perkara ini, insya Allah antum paham tentang praktek jual beli. Pertama, syarat jual beli itu pertama adalah, atau syarat dan rukun jual beli itu pertama adalah saling ridho. Saling ridho. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Atau la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ya. Ayatnya begitu ya. Atau la ta'kulu amwalakum bil batil sudah ada. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna illa antakuna tijaratan antaradin minkum. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta-harta kalian dengan cara yang batil, illa antakuna tijaratan antaradin bainakum. Kecuali apa? Hal itu terjadi dengan keridhaan di antara sesama kalian. Maka di sini harus ada saling ridho. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ya, pelaku jual beli itu adalah orang yang boleh ya melakukan transaksi. Boleh melakukan transaksi. Memang ada ya Ustadz orang yang nggak boleh melakukan transaksi. Ada. Siapa? Orang gila, anak kecil, nggak boleh. Iya. Anak kecil yang belum balik nggak boleh melakukan transaksi misalnya, karena dia nggak boleh jual beli. Dia nggak boleh melakukan jual beli karena dia belum dianggap apa? Punya akal. Iya. Ya, meskipun sebahagian fuqaha mengatakan anak-anak kecil boleh menjual barang-barang yang nilainya ringan, boleh. Ya. Tapi kalau misalnya anak-anak kecil mau ngurus masalah saham misalnya, ya tidak boleh ya. Ini ala kulli hal yang pertama, syarat yang pertama pelakunya adalah orang yang apa? Dibolehkan dalam melakukan transaksi. Yang ketiga, yang diperjualbelikan adalah harta yang bisa bermanfaat dan mubah. Harta yang bermanfaat dan mubah. Yang diperjualbelikan itu harta yang apa? Manfaat dan mubah. Ya, manfaat itu ya kembali kepada apa? Ya, kemanfaatan apa? Tidak membawa mudarat. Misalnya bagi tubuhnya kalau itu makanan, kalau misalnya itu pakaian adalah juga untuk menutupi auratnya dan seterusnya. Sehingga kalau di dalam bab ini sebagian fuqaha di zaman modern itu mengharamkan jual beli pakaian-pakaian yang menampakkan aurat. Karena di situ dikatakan itu keluar daripada syarat bermanfaat dan mubah. Dia keluar dari syarat itu. Mafhum ya ikhwan?
Karena menampakkan aurat itu bukan mubah, haram. Iya. Sementara salah satu syarat jual beli adalah barang yang diperjualbelikan itu barang yang bermanfaat dan apa? Mubah. Taib. Kemudian yang keempat adalah apa? Harta tersebut dimiliki atau diizinkan untuk diperjualbelikan. Jadi la tabi' ma laisa indak. Tidak boleh menjual apa yang tidak ada pada dirimu. Tidak boleh menjual apa yang ada pada dirimu. Maka ini pada zaman modern, ini termasuk jual beli online ya. Apa namanya, dropship ya. Itu tidak boleh karena dia belum dimiliki oleh antum, belum dimiliki. Ya, saya beli barang di mana? Beli barang di Shopee tapi barang itu dari Solo. Yang saya beli kepada siapa? Saya beli kepada seorang yang tinggal di Bangka Belitung misalnya. Jadi saya beli di sana, saya transaksi, saya kirim ke dia, tapi barangnya dikirim dari pusatnya di Solo langsung ke saya di sini. Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena itu Anda menjual barang yang belum Anda miliki. Anda menjual barang yang belum Anda miliki. La tabi' laisa indak. Tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki oleh Anda. Ya. Jadi barang yang mau dijual itu dimiliki. Itu pertama. Atau diizinkan untuk dijual belikan. Ya. Taib. Atau misalnya Anda jual barang milik orang lain. Ya Ustadz, saya mau jual sebuah mobil. Gimana? Tapi mobil itu miliknya si fulan. Ya tidak boleh jual barang milik orang lain. Taib. Kelima ya. Syarat jual beli yang kelima itu adalah harta tersebut bisa dipindah tempatkan. Harta tersebut bisa dipindah tempatkan. Contohnya apa? Para fuqaha memberikan contoh dalam masalah ini seperti Anda menjual unta yang sedang lepas, lari, kabur. Itu tidak bisa dipindah tempatkan. Untuk mau ambil tidak ada untanya. Ya, paham ya? Paham ya? Jadi yang berikut harta tersebut bisa pindah tempatkan. Yang keenam, harta tersebut jelas. Ya, harta tersebut jelas. Taib. Tidak samar ya. Tidak boleh tidak samar. Contohnya apa? Ya contohnya antum tidak boleh jual buah di pohon yang belum jelas. Saya punya pohon kurma, antum datang kepada orang, ini pohon kurma saya ini dia baru mengeluarkan buah, ya baru ada cikal bakal buahnya, ini saya mau jual pohon ini kepada antum, berapa? 500.000 misalnya buahnya, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Belum jelas. Bisa jadi dia mengeluarkan cikal bakal buah, tapi 2 bulan kemudian datangnya hujan, gugur semuanya, nggak jadi. Ya, paham ya? Makanya dari itu kalau di kita di sini mungkin nggak ya, di Pulau Jawa mungkin agak susah juga praktek seperti ini. Tapi kalau kita di Timur, praktek seperti ini sering terjadi. Terjadinya itu di mana? Di Cengkih. Cengkih itu belum panen, orang udah datang ambil uang. Ustadz, ini saya punya pohon cengkih ada sekian banyak, ya tolong ini saya mau jual aja kepada antum, kasih saya uang sekian sekarang. Dikasih, terus tunggu sampai musimnya panen. Nah, musim panen itu kadang-kadang ya dia punya buah yang banyak sekali, ya, orang ini untung yang beli, untungnya berlipat-lipat ganda. Tapi kalau pas dia gagal ya nggak jadi dia, berarti belum jelas, tak boleh. Mahfum ya ikhwan. Baik. Kemudian yang berikutnya apa? Harganya juga jelas. Jadi antum nggak boleh melakukan praktek jual beli. Ini berapa harganya? Ya sudahlah, bayar aja berapa aja. Nggak boleh, harus jelas. Harus ditetapkan harganya jelas. Nah, nanti di dalam penawaran mau tambah atau mau kurang ya itu urusan lain. Tapi antum harus jelas harganya. Mahfum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Demikian ya ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Ini catatan yang perlu kita pahami di dalam permasalahan jual beli. Ketika kita masuk di dalam bab jual beli, maka syarat dan rukun jual beli itu hanya 7. Ada 7. Ada 7 ini yang sebagaimana anak sampaikan kepada antum. Kalau antum tanyakan Ustadz bagaimana penjabarannya, ya maka ini anak katakan ada dalam pembahasan fikih. Ada dalam pembahasan fikih. Wallahu taala a'lam bissawab. Ila huna ya ikhwan naktafi bihadzal dars. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.